tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan selaku hamba Allah. Maka berkaitan dengan masalah ini, tadi permasalahan terbesar adalah adzunub, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini permasalahan yang terbesar dalam masalah. Dosa-dosa ini itu akan menjadi hal yang membawa kita kepada kesengsaraan kalau dosa ini kita diamkan. Dalam satu riwayat dikatakan alamatus saqawah arba'atun, ciri-ciri orang itu akan celaka, akan binasa, ya, di akhirat kelak. Itu salah satunya adalah nisyanul dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah, melalaikan dosa-dosa yang lalu, padahal dosa itu di sisi Allah tidak akan pernah hilang selama hambanya itu belum bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Sikap yang sering dialami oleh kebanyakan manusia menghadapi dosa ini adalah melalaikan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Karena itulah Rasulullah SAW menggambarkan ada dua tipe manusia. Dalam satu riwayat Al-Bukhari dikatakan al-mu'minu yara dzanbahu kajibalin fawqahu yakhafu an yaqa'a alaihi. Ini orang mukmin menyikapi dosa. Dia melihat dosa itu seperti ada gunung yang ada di hadapannya, di atasnya yang tinggi. Lalu dia takut gunung itu kalau meletus akan menimpa dia, sehingga dia khawatir. Dia akan hati-hati selalu terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan al-munafiq yara dzanbahu kazubabin marra ala anfihi fa'tarahu. Orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang ada di depan hidungnya, lewat di depan hidungnya, lalu dia mengusirkan juga. Dan artinya dia menganggap dosa itu seperti itu aja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir terhadap dosa itu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW juga pernah memberikan satu nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari dalam menyikapi itu. Ada salah satu poinnya adalah yang pertama, jadi bisa binafa'in al-bahru amin wa khaffifil himla fa'inna lukradakau. Ringankan, ini nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kalau yang pertama supaya perbaharui sampanmu, hidupmu, karena lautan yang akan kamu lewati akan dalam, ya. Ini kaitan dengan masalah menyikapi hidup, ya, supaya disikapi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, waqafil himla fa'ina rukbatakau, ringankan beban-beban yang tidak berguna, buang, karena akan membawa akibat kecelakaan kelak. Banyak pesan-pesan Rasulullah SAW supaya kita ini jangan meremehkan dosa. Nah, bagaimana sikap menghadapi dosa ini? Yaitu dengan jalan kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah bertobat itu merupakan kewajiban bagi kita. Ada taubat yang sifatnya khusus karena status, ada taubat yang sifatnya penjagaan diri.
seperti apa sih yang dikatakan taubat nasuha itu? Yang pertama kita lihat, taubat itu merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa yang dikatakan taubatan nasuha itu? Umar Ibn Khattab ya, mengatakan bahwasanya taubatan nasuha itu adalah hendaknya manusia itu bertaubat dari dosa yang dia lakukan dan tidak mengulanginya lagi. Sebagaimana air susu ya, dari air susu binatang, susu kambing misalkan, yang mana susu itu tidak kembali lagi ke tempat keluarnya susu itu sampai digambarkan seperti taubatan nasuha. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada para sahabat supaya menjaga daripada perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan, supaya kita ini terjaga dari dosa-dosa itu. Rasulullah SAW itu mencontohkan dengan beliau beristighfar, mohon ampun ya, dalam satu riwayat 70, lebih dari 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Dalam riwayat Al-Bukhari kalau tidak salah ya, Rasulullah mengatakan wallahi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sesungguhnya aku ini bertaubat, beristighfar kepada Allah dalam satu hari, mohon ampun itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain Imam Muslim, ya ayyuhan nas tubillah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, maka bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari ini itu 100 kali, mi'ata marrah. Demikian Rasulullah SAW melakukan sesuatu kepada sesuatu yang sebagai contoh tauladan untuk para sahabat. Para ulama itu mengatakan bahwasanya istighfarnya Rasulullah bukan karena Rasulullah itu banyak dosa, bukan. Pertama, karena memang Rasulullah memberikan teladan pada para sahabat. Yang kedua, dengan istighfar ini adalah sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kesucian yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari tidak kurang daripada 70 kali, apalagi kita ya selaku makhluk yang dhaif, makhluk yang mungkin potensi berdosa, walaupun dosa itu kecil barangkali menurut kita ya, tetapi jangan kita lihat dosanya ya. Idza aznabta zanban saghiran fala tanzur ila sighar wanzur ila man aznabta. Dalam satu untayan mutiara, apabila kamu melakukan satu dosa yang kecil, maka jangan kamu melihat kecilnya dosa itu ya, tapi wanzur ila man aznabta, lihatlah kepada siapa engkau ini berdosa. Ikhwafillah rahimakumullah, ini permasalahan yang lalu yang kita lewati ya. Yang kedua adalah yang menjadi sesuatu yang pasti akan kita lewati dalam hidup ini, yaitu wa hudan la tudriku